Diketahui persamaan x kuadrat ditambah p kurang 3x tambah 9 sama dengan 0 jika persamaan tersebut memiliki akar-akar kembar, maka nilai p yang memenuhi syarat adalah, karena di sini kasih sifat akar-akar kembar. Untuk akar-akar kembar rumusnya adalah diskriminan sama dengan 0. Rumus diskriminan adalah b kuadrat dikurang 4ac sama dengan 0. Sekarang kita mau dapatkan nilai a, b dengan c itu dari soal berikut, yaitu ini saya tulis dulu, x kuadrat ditambah p dikurang 3x tambah 9 sama dengan 0. Untuk nilai a, b, c itu dapat dari sini, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka nilai a ini adalah 1, karena kalau x kuadrat nggak ditulis koefisien itu adalah 1. Lalu nilai b adalah p kurang 3, lalu nilai c adalah positif 9. Maka kita dapat nilai a, b, c masuk ke dalam rumus, yaitu b itu adalah p kurang 3 lalu kuadrat dikurang 4 dikali a nya adalah 1 dikali c nya adalah 9. Lanjut kita hitung berikut, p kurang 3 kuadrat itu cara kerjanya nanti kita lewat pangkat kali pangkat, yaitu pertama kali itu p di pangkat 2 maka dapat p kuadrat. Lalu yang kedua yaitu kali 2 kali p, 2p, 2p kali min 3 maka dapat min 6p. Terakhir min 3 di pangkat 2 maka dapat positif 9. Yang belakang itu tinggal dikalikan. Min 4 kali 1 min 4 kali 9 maka dapat min 36 sama dengan 0. P kuadrat dikurang 6p, jadi 9 dikurang 36 maka dapat min 27 sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke faktornya lagi, yaitu cari lewat nilai titik-titik ditambah titik-titik itu dapat yang tengah min 6, dan titik-titik dikali titik-titik bisa menghasilkan 1 dikali min 27 maka min 27. Sekarang kita cari pasangan angkanya, yaitu saat tambah bisa menghasilkan min 6 dan kali bisa menghasilkan min 27, maka terletak di min 9 ditambah 3 min 6, min 9 dikali 3 maka dapat min 27. Sekarang ganti kembali ke persamaan, yaitu p kuadrat dikurang 6p dikurang 27 kita pisahkan jadi 2 kurung, maka tulis p dengan p, dan tadi angka yang kita dapat yaitu min 9 dengan positif 3. Jadi sekarang kita lanjut, p sama dengan min 9 pindah dapat positif 9, atau p sama dengan positif 3 pindah dapat min 3, maka kita dapat nilai P dan nilai P ini. Jadi nilai P ini ada 2, yaitu 1, 9, dan kedua itu min 3. Maka jawabannya terletak di bagian D. Lanjut soal berikutnya. 12. Nilai dari limit x mendekati 1 dari x kuadrat kurang 3x tambah 2 per x kuadrat dikurang 4x tambah 3 adalah. Kita coba masukkan nilainya, yaitu limit x mendekati 1, ini soalnya x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 per x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Kita coba substitusi ke dalam dulu, yaitu
1 kuadrat dikurang 3 kali 1 ditambah 2 per 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 ditambah 3. Jadi 1 kurang 3 tambah 2 per 1 kurang 4 tambah 3. Bagian atas 1 kurang 3 tambah 2 maka dapat 0 per 1 kurang 4 ditambah 3 dapat 0. Jika menghasilkan 0 per 0 itu nanti kita ada cara cepat, karena 0 per 0 itu bukan merupakan jawaban. 0 per 0 itu di pilihan ganda itu tidak memiliki nilainya. Jadi 0 per 0 ini itu tidak ada nilainya. Maka kalau ketemu jawaban yang menghasilkan 0 per 0, ini ada cara cepatnya, yaitu lewat turunan. Cara cepat lewat turunan. Sekarang kita masuk lagi soal tadi. Limit x mendekati 1, x kuadrat dikurang 3x tambah 2 per x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Kita sekarang masuk ke langkah turunan, yaitu cara turunan. Ini nanti 2 dikali, ini nanti min 3x turun, lalu 2 turun. Lalu yang bagian ini juga turun, ini juga turun, ini juga turun. Maka x kuadrat kalau turun menghasilkan 2x, min 3x turun dapat min 3, dan positif 2 turun maka dapat 0. 0 yang agak perlu ditulis lagi. Yang bawah x kuadrat turun maka dapat 2x, lalu min 4x turun maka dapat min 4, dan terakhir 3 turun itu dapat 0. Ya, 0 tidak perlu ditulis. Setelah udah siap turunan, maka kita substitusi x mendekati 1 ke dalam fungsi. Maka dapat 2 dikali 1 dikurang 3 per 2 dikali 1 dikurang 4. Jadi 2 kurang 3 per 2 dikurang 4. Maka 2 kurang 3 dapat min 1 per 2 kurang 4 dapat min 2. Min 1 per min 2 maka dapat positif 1 per 2. 1 per 2 nilainya adalah 0,5. Maka jawabannya terletak di bagian D. Lanjut soal berikutnya. 13. Nilai dari limit x mendekati tak hingga dari akar kuadrat dari x kuadrat tambah 3x kurang x tambah 1 adalah, ini kita tulis dulu soalnya, limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat ditambah 3x dikurang x tambah 1. Sekarang ini kita ubah ke dalam bentuk akar juga. Jadi limit x mendekati tak hingga akar dari x kuadrat tambah 3x. Lalu di sini kita faktorkan minnya keluar dulu, maka dapat min, buka kurung, min kali x itu baru dapat min x di atas. Lalu min kali min 1 baru dapat positif 1 yang di atas. Jadi kali ini kita distributif, min kali x maka dapat min x, lalu min kali min 1 maka dapat positif 1. Setelah ubah bentuk kayak gini, kita baru ubah ke akar. Limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat ditambah 3x. Ini tetap x kurang 1, lalu kita ubah ke akar, lalu dikuadratkan. Karena akar dengan kuadrat itu bisa dicoret, maka dia akan kembali ke x kurang 1 yang sama dengan bagian sini. Jadi sekarang kita masuk ke langkah pangkatnya. Limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat ditambah 3x kurang akar x kurang 1 dikuadratkan. Jadi langkahnya yaitu pangkat dulu, yaitu x pangkat 2 maka dapat x kuadrat. Baru kedua itu pakai kali, yaitu 2 kali x dapat 2x, 2x kali min 1 maka dapat min 2x. Terakhir
min 1 di pangkat 2 dapat positif 1. Jadi setelah kita udah jabarkan, ini kita dapat nilai yaitu akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurang akar px kuadrat ditambah qx ditambah r. Di sini ada rumus jika A dengan P jika sama, maka rumusnya adalah B dikurang Q per 2 akar A. Sekarang kita cek nilai A kita. A kita ini adalah 1. Karena A itu berada di depan X kuadrat, maka A ini angka 1. Dan P ini adalah nilai 1 juga. Karena di depan koefisiennya tak ada angka, itu angka 1. Maka 1 dengan P dengan A dengan 1 itu sama. A itu 1 dan P itu 1, maka sama, rumusnya adalah B kurang Q per 2 akar A. Ini lanjut lagi, B nya adalah nilai 3 dikurang Q nya adalah nilai min 2, lalu per 2 akar A itu nilainya adalah 1. Sekarang kita sederhana lagi, 3 kurang min 2 maka dapat positif 5 per 2 dikali akar 1 maka dapat 2. Jadi jawabannya itu dapat 5 per 2. Jawabannya terletak di bagian C. Lanjut soal berikutnya. 14. Hasil integral 2x kuadrat akar kuadrat dari 4x kubik kurang 5dx adalah. Sejenis soal kayak gini biasanya itu gunakan rumus integral substitusi yang saya udah sediain di bagian kanan ini. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk fx pangkat n. Jadi soalnya saya tulis dulu integral 2x kuadrat akar kuadrat dari 4x kubik kurang 5 dx. Bagian akar ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Maka integral 2x kuadrat buka kurung 4x kubik dikurang 5 pangkat setengah dx. Maka yang bagian ini adalah bentuk fx pangkat n. Maka nanti rumus yang kita gunakan itu terletak di sini, yaitu 1 per n tambah 1. Di sini angka 1 karena di depan koefisiennya adalah 1, maka ini pakai 1. Sekarang kita depannya ada 2x kuadrat, maka kita pakai 2x kuadrat per bagian di sini n tambah 1, yaitu pangkatnya n ditambah 1. Pangkat di sini adalah setengah, maka setengah ditambah 1 buka kurung 4x kubik kurang 5 buka kurung, yaitu fx nya itu akan sama dengan soal, dan pangkatnya itu ditambah 1, maka pangkat setengah ditambah 1 lalu kali, yaitu bagian sini kali 1 per f aksen x. 1 per f aksen x ini artinya turunan dari yang dalam kurung ini. Jadi bagian di sini itu turunan dari bagian sini. 4x kubik diturun dapat 12x pangkat 2. Lalu yang min 5 turun ini dapat 0. Jadi dibiarin 0, tak perlu ditulis ya. Belakang baru ditambah C. Jadi ini udah pakai cara integral substitusi. Sekarang kita tinggal sederhana. Bagian di sini ada yang bisa coret, yaitu 2x kuadrat dengan 12x kuadrat. Dibagi 2x kuadrat maka dapat 1. Dibagi 2x kuadrat maka dapat 6. Lanjut, 1 per setengah ditambah 1 maka dapat 3 per 2. Lalu 4x kubik dikurang 5 pangkat setengah ditambah 1 maka dapat 3 per 2.
dikali 1/6 tambah C. 1 dibagi 3/2 maka dapat 2/3. Buka kurung, 4x kubik dikurang 5 pangkat 3/2 ini kalau ubah ke dalam campuran maka pangkat 1 1/2. Belakang dikali 1/6 ditambah C. Pas bagian di sini itu bisa dicoret dengan bagi 2. 2 dibagi 2 itu dapat 1. 6 dibagi 2 dapat 3. Jadi 1/3 dikali 1/3 maka dapat 1/9. Dan 4x kubik dikurang 5 ini pangkat 1/2. Jadi kita ubah ke 4x pangkat 3 dikurang 5 pangkat 1. Lalu yang pangkat 1/2 ini ubah ke dalam bentuk akar, yaitu akar pangkat 2, yaitu yang bawah dulu, yang bawah, dari 4x pangkat 3 kurang 5, lalu belakang pangkat 1, belakang tambah C. Jadi 1/9 4x kubik dikurang 5 pangkat 1, nggak perlu ditulis lagi. Lalu akar pangkat 2 juga nggak perlu ditulis lagi, dari 4x pangkat 3 dikurang 5, belakang pangkat 1 dibiarin juga, lalu belakang tambah C. Maka jawabannya udah dapat hasil 1/9 dari 4x kubik kurang 5, lalu akar pangkat dari 4x kubik kurang 5. Maka jawabannya itu terletak di bagian C. Lanjut soal berikutnya. 15. Grafik fungsi fx 4x kubik kurang 18x kuadrat kurang 48x kurang 1 naik pada interval titik-titik. Sekarang soal ini mau cari fungsi naik. Maka fungsi naik rumusnya adalah f aksen x lebih besar dari 0. Ini ada dua rumus, yaitu fungsi naik dengan fungsi turun. Kita sesuai soal, ini soalnya minta fungsi naik, maka kita pakai rumus yang di atasnya. Fungsi naik rumusnya adalah f aksen x lebih besar dari 0. F aksen X ini artinya adalah turunan. Maka bagian di sini nanti kita harus turun, ini turun, dan ini turun ya. Jadi kita mulai 4x kubik kalau turun maka dapat 12x pangkat 2. Dan min 18x kuadrat turun maka dapat min 36x pangkat 1. Lalu min 48x turun itu dapat min 48. Baru terakhir min 1 turun itu 0. Jadi 0 biasanya nggak perlu ditulis, belakang baru lebih besar dari 0. Supaya mudah dalam pengerjaan, di sini semuanya bisa bagi 12. Maka ini semuanya dibagi 12. Jadi 12x kuadrat dibagi 12 dapat x kuadrat. Min 36x dibagi 12 dapat min 3x. Dan min 48 dibagi 12 dapat min 4. Lebih besar dari 0. Sekarang lanjut kita cari nilai dalam bentuk penjumlahan sama perkalian, yaitu berapa ditambah berapa itu bisa dapat min 3. Berapa dikali berapa bisa dapat yang depan 1 dikali min 4, maka dapat min 4. Kita cek dulu, yaitu penjumlahan mana yang bisa menghasilkan min 3 dan perkalian mana yang bisa menghasilkan min 4. Maka kita dapat min 4 ditambah 1 dapat min 3, min 4 dikali 1 dapat min 4. Maka ini kita ganti ke dalam dua kurung, yaitu x kuadrat ini nanti ditulis x dengan x. Tadi kita dapat angka min 4 dengan 1, maka ditulis min 4 dengan positif 1. Lanjut, kalau di sini soalnya ambil tanda lebih besar, maka kita harus pakai cara
garis bilangan. Sekarang kita tentukan angka garis bilangan dulu, yaitu ini langkah tambahan. X kurang 4 itu kita sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Kedua, yaitu kurung kedua, X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Jadi kita dapat X4 dengan X min 1. X yang lebih kecil yaitu min 1, lalu X yang lebih besar adalah 4. Jadi kita dapat yang dua titik ini. Sekarang kita uji titik lewat 0 ya. Sekarang angka 0 itu terletak di bagian tengah. Kita uji lewat titik 0. Maka soal ini kita tulis X kurang 4 lalu X tambah 1. X ini kita ganti ke 0, maka 0 kurang 4 lalu 0 tambah 1. 0 kurang 4 itu dapat min 4, lalu 0 tambah 1 itu dapat positif 1, dan min 4 kali positif 1 dapat hasil min 4. Ingat, kita hanya ambil tandanya saja, yaitu tanda min. Maka angka 0 ini tandanya adalah min, maka ini harus selang-seling, yaitu di bagian kanan itu tanda plus, lalu bagian kiri itu tanda plus, maka plus min plus. Sekarang lihat dari tanda soal terakhir ini, langkah pengerjaan terakhir ini tandanya lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 itu mintanya tanda positif, maka arah kita itu satu di bagian kanan dan satu lagi itu bagian kiri. Sekarang kita masuk ke cara penulisan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian adalah X di mana bagian ini itu ke kiri, artinya semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil, maka X lebih kecil min 1. Ada satu lagi, itu harus kata atau. Daerah asiran di sini itu semakin ke kanan. Semakin ke kanan artinya semakin besar, maka X lebih besar dari 4. Jadi kita dapat hasilnya yaitu X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 4. Maka jawabannya itu terletak di bagian C.